Dengeran nggak? Halo? Suaranya masih kecil, Bu. Masih jauh. Sekarang dengeran nggak? Halo? Suaranya kedengeran nggak, Dek? Terdengar, Ibu, tapi suaranya masih kecil. Suaranya gimana nih? Oh, begini bener kah? Yang lainnya coba, yang lainnya suara saya kecil enggak? Terdengar, Ibu, tapi kecil. Apa ya? Saya tidak membawa itu. Ya, nggak ada headset tapi didengarkan ya, Dek ya. Jadi saya tidak tahu. Terdengarkah? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Masih kecil. Sudah, Terdengar, Bu, oleh kami. Ya. Ini kita akan melakukan pembelajaran tentang urium yang mana merupakan salah satu fungsi parameter fungsi ginjal kita yang kita ketahui bahwa selain urium untuk mengetahui fungsi ginjal kita, itu ada beberapa pemeriksaan yang berikutnya adalah tentang kreatinin dan asam urat. Nah, untuk urium itu apa? Sebenarnya urium itu adalah kandungan utama dari nitrogen, di mana dia dihasilkan dari metabolisme protein pada manusia. Jadi, kenapa kita menyampaikan bahwa ini hasil dari protein? Yang jelas, kita harus tahu input dari pemeriksaan suatu parameter yang kita periksa itu dari mana, asal makanannya dari mana, ataukah dia itu berasal dari suatu kegiatan atau berkurang karena adanya suatu kegiatan, atau karena dia ini ditimbulkan karena adanya suatu peningkatan massa otot, contohnya adalah seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia ini dihasilkan, parameter ini dihasilkan oleh apa dan meningkat oleh karena apa atau menurun karena apa, kita akan menelusur apabila hasil kita ini ketahuan dia ini meragukan, gitu ya. Nah, ini untuk urium itu merupakan metabolisme protein pada manusia. Otomatis kita harus tahu apabila ada peningkatan kadar protein, kita tengok nih asupan makanan pada pasien ini bagaimana, apakah dia berlebih atau cukup, atau misalnya kalau hasilnya dia sangat rendah, mungkin protein yang dia makan ini kondisinya apa yang dia makannya adalah jumlahnya berkurang. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa hampir semua urea itu dibentuk di hati, di mana dia dari katabolisme asam amino. Karena ini hubungannya dengan hati, sintesisnya ada di hati, otomatis apabila ada masalah di bagian organ untuk yang melakukan produksi atau yang mengolah kadar protein itu, tentunya ini akan mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. Jadi kalau ada kerusakan dari hepat, seringnya kadar dari urea itu juga akan menurun. Nah, ini fraksi urin itu merupakan fraksi terbesar dari komponen non protein nitrogen. Nah, kalau kita lihat ada beberapa alat yang datang ke Indonesia, mungkin dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari Cina. Nah, kita harus perhatian bahwa di dalam
alat itu ada kode-kode atau ada singkatan singkatan untuk parameter, kita harus paham benar. Yang mana di sini kalau di Amerika Serikat hasil sering dalam bentuk bun. Jadi di sini tulisan di sana itu tulisannya adalah bun. Printer nanti hasilnya juga akan bun. Kemudian Ibu, PPT-nya di kami belum bergerak, Bu. Masih di non-protein nitrogen. Bisa ya, Bu? Kenapa saya ini nggak bergerak ya, dia? Iya, Bu, tidak bergerak. Nah, ini Masih tidak bergerak, Bu. Mungkin bisa di out dulu lalu di share screen ulang, Bu. bergerak kan, Dek? Sudah, Ibu. Sudah bergerak, Bu. Saya ngomong banyak ya. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan bahwa ureum itu adalah kandungan utama dari protein, di mana dia ini merupakan hasil metabolisme protein pada manusia yang sudah disampaikan. Nah, di sini hampir semua protein ini disintesis dari hepar. Apabila ada kerusakan dari hepar, tentunya nanti akan mengalami penurunan dari kadar ureum ini. Kalau kita lihat, dia diekstrasi di mana, dikeluarkan atau dibuang kemana, misalnya ya, dia dibuang lewat urin. Nah, kalau ada kerusakan dari ginjal, otomatis kadar urinnya juga mengalami bermasalah. Tentunya kalau harusnya dibuang, ternyata dia tidak dibuang, tentunya ini kadar akan semakin meningkat pada kerusakan ginjal yang berat. Nah, ureum ini merupakan fraksi terbesar dari komponen non-protein nitrogen. Bergerak ya, ya? Bergerak, Bu. Gerak, Ibu. Nah, ini di Amerika Serikat, tadi yang Ibu sampaikan, kita menggunakan alat apa? Dari Cina kah? Atau dari Amerika kah? Atau dari Eropa kah? Nanti kita lihat dulu. Kalian harus mengenal adanya bahwa ada bun atau ada urea ini sama. Ya. Kemudian kadar urea darah whole blood ini 5-10% lebih rendah dibandingkan ureoplasma. Artinya adalah kita jangan mengambil sampel dari whole blood karena hasilnya akan rendah. Dikhawatirkan kalau kita mengambil sampel dari whole blood ini, nanti hasil yang tidak valid bisa menyebabkan terapi yang tidak baik pada pasien tersebut. Kemudian urea plasma puasa lebih tinggi pada orang dengan zat tinggi protein. Artinya kita tahu ini akan berpengaruh pada pasien-pasien yang mengalami puasa. Nah, ini ada metode dan prinsip pemeriksaan yang jelas harus kita pegang bahwa pemeriksaan urea ini metode yang dipakai adalah enzimatik. Hati-hati dengan metode enzimatik ini. Karena apa? Metode enzimatik ini sangat-sangat sulit dan sangat sensitif sekali. Sehingga apabila terkadang hasil itu bisa adanya gangguan sedikit saja, hasil akan terpengaruh. Nah, yang banyak digunakan untuk metode pemeriksaan urin ini adalah colorimetri secara global. Nah, prinsipnya adalah urea ini dihidrolisis dengan adanya air dan urease, di mana dia akan menghasilkan urea dan karbodioksida. Berikutnya nanti akan dibaca di mana reaksi ion amonium dengan hipoklorit dan salisilat ini akan menghasilkan suatu warna pada panjang gelombang 578 nanometer. Karena yang dihasilkan ini adalah warna, maka sampel yang kita periksa harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Karena kita mempunyai 3 sampel, yaitu sampel yang dipemik, sampel hemolisis, dan sampel iterik. Nah, apabila terjadi sampel ketiganya ini atau salah satunya, bukan ketiganya nggak mungkin ya, salah satu dari sampel ini hemolisis atau dia mengalami
lemah, perlu makan begitu, atau dia mengalami histerik, ini akan mempengaruhi hasil yang dibaca pada fotometri. Yang jelas, kita harus mengupayakan bahwa sampel yang kita terima dan harus kita kelola dengan baik apabila ada terjadi suatu kondisi sampel yang mengalami perubahan warna. Contohnya adalah kalau ini hemolisis, sampel ini hemolisis tentunya hati-hati, jangan langsung diterima dan jangan langsung diperiksa karena akan mempengaruhi hasil urium. Lebih baik ini dikembalikan, kemudian kita minta sampel ulang. Itu satu. Yang kedua adalah sampel yang lipemik, di mana pada sampel lipemik ini terdapat kadar trigliserid yang sangat tinggi. Ya, nanti kalau trigliseridnya semakin tinggi, ini bentukan dari sampel berwarna seperti susu. Nah, oleh karena itu, kalau sampel yang mengalami lipemik ini kita harus melakukan perlakuan di mana kita lakukan sentrifugasi dengan kecepatan tinggi atau ultrasentrifugasi namanya. Nah, berapa kecepatannya untuk pemeriksaan dengan menggunakan sentrifugasi, ultrasentrifugasi ini? Kecepatan yang dipakai untuk ultrasentrifugasi ini sekitar 12.000 rpm atau 20.000 rpm atau 25.000 rpm. Artinya sangat tinggi sekali dengan waktu yang pendek untuk melakukan sentrifugasi. Nah, ini pada sampel lipemik yang dilakukan ultrasentrifugasi ini diharapkan partikel-partikel lemah ini akan mengendap, yang berikutnya pada plasmanya itu akan kelihatan jernih atau sedikit lebih jernih. Sehingga dia akan mengurangi pada saat dibaca di alat. Nah, ini spesimen itu ada jenis spesimen yang bisa kita pakai, misalnya di sini adalah serum, kemudian plasma EGTA. Hati-hati kita menggunakan plasma EGTA yang tadi sudah disampaikan, ada plasma yang nanti bisa mengganggu kadar pemeriksaan urin. Nah, ini cara pengambilan sampel, kita bisa menggunakan darah vena dan kita bisa menggunakan darah perifer. Tentunya kita tahu bahwa pengambilan darah perifer ini sangatlah sulit dan mendapatkan volume banyak itu kita harus berjuang benar. Caranya bagaimana? Pada darah perifer ini kita bisa mendapatkan hasil yang banyak pada saat kita pengambilan sampel, yaitu dengan cara kita lakukan dilakukan kompres dengan hangat-hangat. Ya, mungkin bisa air hangat, pokoknya yang hangat-hangat. Diharapkan pembuluh darah itu akan mengalami pelebaran di mana dikatakan vasodilatasi dan pembuluh darah itu menjadi menipis yang nanti pada saat kita tusuk itu akan terjadi keluaran darah yang lebih banyak dan bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Karena pada pemeriksaan pada beberapa parameter itu kalau sampelnya kurang itu seringnya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, ini ada cara penyimpanan atau stabilitas dari sampel untuk pemeriksaan urium. Anda harus perhatikan bahwa pada suhu 20 derajat sampai 25 derajat, ini pada suhu ruang, itu dia mempunyai stabilitas sampel atau stabil parameter urium itu selama 24 jam. Kemudian kalau suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, ini dia bisa stabil sampai 2 jam. Kemudian kalau suhu minus 20, ini bisa stabil selama 2 sampai 3 bulan. Artinya apa? Kita harus perhatikan bahwa apabila dalam suhu ruang, ini tahan 24 jam, tetapi ternyata ada permintaan pemeriksaan tambahan menggunakan sampel yang sudah ada. Kalian harus hati-hati dan harus berani. Kalau stabilitas sampelnya itu pendek, kalian katakan bahwa sampel sudah rusak, tidak bisa diperiksa karena mempengaruhi hasil. Yang mana stabilitas pemeriksaan ini hanya cuma misalnya 3 jam atau berapa jam, gitu ya.
Nah, ini linearitas itu sampai 400 mg per desiliter. Ini bisa untuk serum maupun diaplasma. Nah, ini limitasi dan nilai rujukan harus segera dikerjakan karena dia ini tidak stabil. Ingat, suatu pemeriksaan dengan metode enzimatik atau kolorometrik ini harus hati-hati karena ketidakstabilan dari sampel tersebut. Kemudian di sini sudah yang tadi disampaikan bahwa sampel yang akan kita lakukan pemeriksaan tidak boleh mengalami hemolisis. Bagaimana caranya kita bisa mengambil sampel tidak terjadi hemolisis? Yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah di saat kita tourniquet menekan lengan seseorang, di mana di sini akan kita lakukan pemeriksaan ya. Kalau tourniquetnya terlalu lama, ini biasanya cairan tubuh akan ikut di dalam tourniquet sehingga ada mengganggu beberapa pemeriksaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mungkin pada saat kita menarik maksudnya spet yang digunakan untuk mengambil darah itu, harusnya kita itu tidak boleh melakukan penarikan spet dengan cepat atau kencang karena ini bisa menyebabkan sel darah itu masuk ke dalam jantung, terjadi adanya desak darah, dan nanti bisa terjadi adanya membran yang pecah dan hemoglobinnya keluar. Ini menyebabkan warna merah pada sampel kita. Nah, ini harus diperhatikan. Dan masih banyak lagi sampel-sampel yang terjadi penyebab adanya hemolisis sampel tersebut. Tentunya tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa apabila terjadi hemolisis pada sampel ini, kita harus berani menolak untuk pemeriksaan. Artinya kita harus minta sampel ulang pada pasien pada pengirim sampel itu. Kemudian nilai rujukan untuk urea ini dengan metode kolorimetri untuk dewasa itu sekitar 6 sampai 20 mg dengan satuan konvensional. Kemudian atau 2,1 sampai 7,1 milimol per liter satuan internasional. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, ada hasil yang harus dikonversikan misalnya ya. Konversi itu maksudnya dipindahkan sesuai dengan kondisi parameter di tempat tersebut, jadi sesuai dengan rujukannya. Misalnya di sini saat kita melakukan rujukan sampel keluar, ya ternyata hasil yang dikirim oleh laboratorium rujukan itu menggunakan satuannya adalah milimol per liter. Ingat, hati-hati misalnya milimol per liter. Kemudian tiba-tiba di sini hasil yang didapat itu adalah misalnya ini milimol. Kita 20 misalnya ya 20 milimol per liter. Ternyata setelah sampai di tempat kita itu tidak kita rubah, tidak kita kalikan konversinya. Ternyata kita masih menetap menuliskan misalnya 20 mg per desiliter. Padahal rujukan tadi dari rumah sakit lain atau laboratorium lain itu 20 milimol per liter. Artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami meningkat tinggi, tapi karena adik-adik salah menuliskan rujukan sesuai yang kita buat, misalnya sesuai dengan satuannya, tapi tidak dilakukan perubahan, ini bisa menyebabkan kondisi yang tidak baik, di mana klinisi akan memegang hasil laboratorium yang selanjutnya untuk dilakukan terapi pada pasien ini. Jadi kalau kita melakukan konversi itu misalnya faktor konversi 0,357, kemudian nilai urium yang diperoleh tentunya ini kali 2,14. Nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa pemeriksaan yang harus kita perhatikan pada sampel-sampel di laboratorium kita. Kemudian yang berikutnya, saya di sini ada bertanya dulu, silakan.
Halo? Izin bertanya, Ibu. Ya. Silakan, Dek. Tadi sampel yang saya baca itu tidak boleh terjadi hemolisis. Ketika mungkin nantinya di lab, apakah darah yang hemolisis itu dapat terlihat secara kasat mata atau mungkin ada ciri-ciri khusus yang bisa kita ketahui, Bu? Terima kasih. Ya, untuk hemolisis ini tergantung kadar hemoglobinnya. Semakin tinggi kadar hemoglobinnya, dia biasanya akan terlihat secara jelas. Jadi kita tidak usah melakukan penukaran dan lain sebagainya, tapi di kadar hemoglobin misalnya 100 mg per desiliter ini sudah akan nampak jelas sekali warnanya merah. Nah, yang jadi pertanyaan kita bagaimana kalau kadarnya di bawah 50 mg per desiliter, ini kita harus hati-hati. Dia baru nampak setelah kita lakukan sensitivasi. Jadi kita pisahkan dulu, kita akan kelihatan sekali, oh ini kelihatannya analisis. Gitu. Yang jelas, kalau kita mendapatkan sampel, yang utama tentunya kita lakukan sensitivasi dulu untuk minyak ini tidak melihat adanya sampel yang berwarna misalnya hemolisis, dipenic, ataupun irit. Itu ya, Dek, ya. Ada lagi? Ibu, maaf, saya izin bertanya lagi. Ini Bu, terkait yang tadi Ibu paparkan yang masalah hemolisis tersebut, nah berarti kan sampel itu harus segera disentrifugasi baru kelihatan hemolisisnya ya Bu ya. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan ureum kreatinin ini kan kita memakai tabung tanpa koagulan ya Bu, otomatis kita menunggu beku dulu gitu ya Bu ya. Nah itu bagaimana ya Bu untuk lebih jelasnya lagi gitu Bu? Apa, Bu? Koagulan Ibu. Ya, ini biasanya waktunya kan akan lebih lama ya. Otomatis kita menunggu dulu. Tidak bisa kita melihat sampel yang masih tercampur dengan sel-sel darah itu eritrosit, hidrosit, kita bisa mengetahui apa ini lisis apa enggak. Terutama pada sampel-sampel yang dia menggunakan sampel antikoagulan plasma istilahnya, menggunakan plasma atau EPA. Artinya kita juga harus yang tidak mempunyai antikoagulan tentunya waktunya akan lebih panjang untuk mengetahui ya ini terjadi lisis atau tidak. Dan harus sabar, tidak bisa tentunya dengan adanya antikoagulan ini diberikan lebih mahal yang ya. Ada pertanyaan lagi ya? Kalau tidak, saya teruskan. Siapa yang bertanya tadi namanya siapa? Anissa Fitri. Anissa Safitri, Ibu. Oh, Anissa Safitri. Anissa Safitri. Anissa Safitri. Sudah jelas, Anis? Sudah, Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk kreatinin. Nanti saya selesai kira-kira ya. Sampai 10 di sana masih di kantor ini. Untuk kreatinin, ini definisinya adalah kreatinin itu dalam darah dan berasal dari metabolisme kreatin otot. Artinya dia dipengaruhi dengan kondisi otot. Kalau otot seseorang itu besar, otomatis kadar kreatinnya dia besar. Atau otot seseorang itu padat tapi kenyal, tentang diri dia ini pasti dia kadarnya tinggi dibandingkan orang yang besar hanya isinya lemak saja. Itu beda. Ya. Kreatinin ini dilepaskan ke dalam darah secara konstan, di mana konsentrasinya berhubungan dengan massa otot yang dipengaruhi oleh variasi umur dan jenis kelamin. Tentunya kita tahu bahwa otot seorang laki-laki itu akan lebih padat dibandingkan otot perempuan. Sama-sama besarnya, sama-sama timbangannya, misalnya ya, sama-sama timbangannya bisa biasanya massa otot seorang laki-laki itu lebih padat dan ini akan bisa mempengaruhi kadar kreatinin pada orang laki-laki itu tentunya akan lebih tinggi dari jumlahnya dibandingkan pada perempuan. Ya. Kemudian selain itu pada seseorang yang umurnya sudah mulai lanjut, ini biasanya massa otot akan semakin mengendor, jadi massa otot akan semakin pudar begitu, sehingga kan seperti kayak apa ya,
masa ototnya hilang, lembek gitu ya. Sehingga ini kadarnya juga akan menurun. Contohnya sama orang tua, ada orang tua sama muda, kemudian berat badannya sama, tentunya di sini masa ototnya atau kreatininnya akan lebih tinggi pada orang muda dibandingkan orang tua. Nah, kadar kreatinin pada pria biasanya lebih tinggi pada wanita. Kemudian kita harus lihat bahwa pasien kita itu adalah seorang yang melakukan exercise atau olahragawan maksudnya. Olahragawan. Biasanya olahragawan itu kreatininnya juga meningkat. Sehingga kalau kita sudah tahu hal seperti ini, apabila ada kadar kreatinin yang meningkat, kita harus merujuk atau mencari, menelusur kira-kira benar enggak ini betul-betul nilai kreatininnya meningkat atau dipengaruhi oleh hal lain. Ya, kreatinin ini sebagai hasil dari metabolisme lipar sebenarnya ya. Kemudian dia ini dikeluarkan melalui ginjal bersama dengan urin. Oleh karena itu, kenapa tadi sudah disampaikan bahwa ini suatu parameter fungsi ginjal. Apabila kreatininnya ini meningkat, biasanya kerusakan dari ginjal itu semakin berat. Kreatinin ini sebagai penentu untuk mengetahui adanya kegagalan ginjal atau tingkatan penyakit pada ginjal, di mana semakin tinggi grade-nya, itu kondisinya semakin tidak baik. Perubahan fungsi ginjal, misalnya ini dengan adanya penyakit tadi, adanya perubahan dari fungsi ginjal, ini biasanya menghambat pengeluaran kreatinin. Artinya, kadar kreatinin yang ada yang dikeluarkan di dalam urin, yang itu di dalam urin biasanya kadarnya sangat rendah. Tapi pada pemeriksaan serum, seringnya dia ini akan meningkat. Ini kebalik ya. Kadarnya meningkat pada kerusakan ginjal, ini pada darah. Tetapi pada urin itu seringnya dia akan mengalami penurunan. Nah, ini metode dan prinsip pemeriksaan pada kadar kreatinin ini ada metode bisa menggunakan jadil atau enzim, ya, jadil atau enzim. Kalau menggunakan enzim ini seringnya ya kestabilannya itu sangat rentan dan kita harus hati-hati kalau kita menggunakan pemeriksaan menggunakan enzim. Prinsipnya kreatinin ini bereaksi dengan larutan nitrat alkalis, kemudian dia membentuk kompleks warna jingga kemerahan. Intensitas warna yang dihasilkan berbanding langsung dengan konsentrasi kreatinin pada spesimen. Artinya setelah itu akan diukur menggunakan fotometri dengan panjang gelombang 500 sampai 560 nanometer. Sama kayak tadi, kita harus perhatikan bahwa sampel yang harus kita periksa itu benar-benar baik, tidak mengalami hemolisis. Kalau ini lipemik, ya kita harus melakukan preparasi atau perlakuan khusus agar sampel yang kita dapatkan jernih. Kalau sampel yang iterik ini harus hati-hati karena sampel iterik ini tidak bisa dilakukan apa-apa, tapi kita hanya bisa memperhatikan bahwa ada kadar bilirubin, kadar itu dipengaruhi oleh kadar bilirubin, ada kadar bilirubin dengan batas tertentu itu bisa mempengaruhi hasil dari pemeriksaan kreatinin. Jadi kalau kadarnya semakin tinggi untuk bilirubinnya, biasanya ini akan terpengaruh hasil kreatinin. Yang perlu adik-adik catat, yang perlu adik-adik perhatikan, pertimbangkan, ini adalah panjang gelombang. Kalau kita menggunakan fotometri dengan manual, hati-hati panjang gelombang harus diperhatikan, harus dipasang terlebih dahulu saat kita melakukan pemeriksaan. Karena apa? Ini pernah kita cobakan pada adik-adik praktikum di tempat kalian, kakak tingkat kalian begitu. Setelah dipakai oleh temannya untuk pemeriksaan dengan panjang gelombang 400, dia nggak sadar padahal parameter dia tidak sama dengan temannya yang pertama tadi.
kemudian dia langsung saja melakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya tidak keluar. Setelah dievaluasi, ternyata adik ini tidak melakukan setting panjang gelombangnya terlebih dahulu. Ini adik-adik harus diperhatikan kalau memakai alat yang semi otomatis, misalnya tidak otomatis atau alat yang manual, untuk otomatis ini kita harus hati-hati. Nah, ini yang banyak digunakan untuk pemeriksaan ini metodenya itu adalah berdasarkan WHO atau FCC, silahkan mau ambil yang mana, yang penting kita punya pegangan. Kemudian yang berikutnya adalah spesimen untuk pemeriksaan kreatinin. Ini jenis spesimennya bisa serum, plasma EGDA maupun plasma heparin. Kita perhatikan saja kalau kita kepingin misalnya ada 2 pemeriksaan, kita kepingin niru tabung, contohnya adalah misalnya pemeriksaan urin kreatinin ini dengan darah rutin, dan kita pakainya adalah plasma EGDA untuk mirip istilahnya gitu. Kemudian cara pengambilannya kita harus tahu di sini adalah darah vena dan darah kapiler. Yang Ibu tekankan untuk pengambilan darah vena ini, terkadang adik-adik itu setelah mengambil darah, pembuluh darah yang kita toples tadi, yang kita tusuk tadi, tidak langsung ditekan, tetapi kadang adik-adik atau analis itu selalu menyampaikan pada pasien bahwa Bapak silahkan ditekuk misalnya. Lengannya ditekuk. Hati-hati nih. Karena apa? Terkadang tekukan ini atau ada tekanan dari kapas yang kita minta untuk ditekuk itu tadi, terkadang ini tidak sesuai, tidak pas, sehingga akan terjadi kebocoran, akan pembuluh darah yang lubang tadi tidak akan mengeluarkan darahnya dan masuk ke daerah sekitarnya, yang inilah yang bisa menyebabkan hematom. Ya. Jadi jangan salah, kalau ada hematom itu pasti perlakuan kita pada saat pengambilan sampel ini yang. Nah, ini cara penyimpanannya, yaitu suhu 20 derajat Celcius ini 7 jam ya. 7 jam, kemudian 2 derajat sampai 8 derajat ini 7 hari. Suhu 20 derajat minus ya. Semakin dia rendah, itu semakin lama untuk penyimpanannya. Jadi harus kita perhatikan bahwa bila hasil lebih dari 25 mg, kita lakukan pengenceran serum 1:1 dengan NaCl 0,85%. Perhatikan bahwa NaCl itu ada konsentrasinya beda-beda. Jadi harus Anda perhatikan. Gunanya menggunakan berapa persen. Baru nanti hasilnya dikalikan dulu. Di sini pun pada pemeriksaan kreatinin untuk sampel yang hemolisis tidak boleh. Ya. Kemudian ada beberapa obat yang harus kita perhatikan dapat meningkatkan hasil kadar kreatinin. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan pengambilan sampel, kita tanya dulu pasiennya, apakah minum obat atau tidak, nanti obatnya apa. Yang jelas, pada orderan kita tuliskan saja pasien minum obat. Ini kadarnya, dan ini kalau kita nah, ini saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk menghitung di mana ini untuk mengetahui adanya kerusakan dari ginjal. Adakah yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak. Oh, tidak. Kita ansip. Saya pikir maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu kira cukup sekian. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.